Aduh. Bisa nih nanti dibuat tahu. Dan kita nongkrong di tempatnya Pak Toto aja dah. Iya. Gimana malam gak enak ngopi sini. Iya. Sambutan lagi. Waalaikumsalam. Balik lagi nih. Iya. Alhamdulillah. Waduh. Kalau ngopi di sana nggak ada yang enak, nggak ada yang nyaman. Udah ngobrol di sini aja. Ya, gua sekali sama saya, Pak. Kopiku yang tadi masih ada nggak? Masih. Kok beli yang baru Ki? Enggak, tadi masih Kopi banyak. refill gitu. Masih banyak tadi belum. Saya tanya aja ya Pak ya. Iya deh. Saya kopi juga yang tadi. Kopi yesterday namanya. Iya. Kopi yesterday. Memang enakan nongkrong di sini ya? Enak di sini, nongkrong di sini enak. Udaranya seger. Wih, kopi isi ulang. Baik. Oh, terima kasih. Kalau nanya air usi ulang Kopi. Kalau tempat tadi kan bayar dulu baru ngopi ya. Iya. Kalau di sini kan ngopi dulu, kapan bayarnya? Bayarnya ntar. Lo apa Toto? Iya. Gila itu udah persiapan nih. Alhamdulillah. Mau bikin apa Pak? Ini mau bikin gubuk-gubukan. Gubuk kan kecil dong. Makasih Pak. Bikin gubuk. Tapi alhamdulillah sih mungkin cukup lah buat nanti ganti kedai. Iya, siap. Yang nanti dikasih judul warungnya. Iya. Iya. Yang penting kopi sama gorengannya jangan diganti. Iya, itu tuh ikon itu. Iya. Alhamdulillah enggak sih. Ada yang tahu ini nggak sih? Rame-rame soal peristiwa mayat di apartemen di Kalibata? Kota, iya. Oh, Iya, itu lagi Serem heboh. ya? Itu lagi heboh itu. Kita ikut sangat prihatin. Udah corona aja udah bikin miris, ditambah lagi berita-berita yang seperti itu kan. Artinya, waduh, kok masih ada aja lah gitu lah kekerasan kayak gitu. Tega ya? Kurang susah apa gitu ya? Artinya apa yang ada dalam pikirannya sehingga tega melakukan itu. Dan harta yang diambil juga nggak banyak, cuma 98 juta. Iya, 97 juta. Ya ada sih beberapa mas 11 gram kalau nggak salah. Iya. Ya itu kan artinya ya nggak sebanding lah. Ya tetap seberapa pun nggak sebanding lah. Iya. Apalagi nyawa, soalnya. Benar. Nyawa, iya. Itu juga membuktikan bahwa media sosial itu juga berbahaya. Iya, kabarnya si cowok yang dibunuh itu berkenalan dengan si pelakunya Cewek. melalui itu medsos. Ya memang medsos kayak gitulah perilaku. Yang membuat sedih itu si pelakunya cewek itu orang Tegal. Orang kamu? Iya, orang kampung saya. Bagi- Jadi ini saya cerita ya, kampung saya itu Iya. orang jual sawah, jual ternak untuk sekolah. Supaya apa? Biar bisa dapat taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan tinggi sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang lain pada mau sekolah tinggi. Iya. Dan itu yang Si El juga kan sekolahnya tinggi. sekolahnya tinggi. Lulus tahun 2018 kalau nggak salah. Iya, universitas ternama yang masuknya juga susah. Iya. Saya masuk ke sana nggak bisa, cuma di pintu gerbang doang. Ya, tetapi tidak mengurangi semangat saya untuk belajar. Artinya udah punya kesempatan masuk ke sana, waduh sayang banget. Kalau Artinya- dilihat dari profil si wanitanya, sebenarnya kan dia punya kemampuan ya. Kemampuan. akademi gitu kan, Iya, pintar, benar. kritis, segala Aktivis macam. juga gitu kan. Sayang gitu. Ya makanya dia kreatif ya. Ya kreatifnya salah kali ya. Iya, kreatifnya sangat salah. Oke, sekarang kita runut aja, kita telusuri apa sih yang menyebabkan itu. Oke, kan kata orang berbuat jahat karena ada kesempatan, betul, ya kan? Ada Bukan pintu karena gerbang niat, yang, ya ada kesempatan dan ada niat, dan ada sarana. Ini sarananya kan sosmed lah, Dan katakan. lagi-lagi sosmed kan. Lagi-lagi sosmed, lagi-lagi sosmed. Betul. Ya mungkin perlu juga lah pesan dulu sama teman-teman kita yang nonton di YouTube bahwa hati-hati menggunakan sosmed. Betul. Hati-hati dalam berkenalan dengan orang asing. Benar. Karena betapapun kenali dulu langsung udah berapa lama baru tahu. Karena kita nggak tahu orang itu di baliknya menyimpan belati atau tidak. Kira-kira kan Dan gitu. sebenarnya ini kan bukan peristiwa pertama. Iya. Mbak Iya. Ki sama Bongsor berkali-kali. Ada yang misalnya di beberapa waktu yang lalu ibu yang menangis karena anaknya hilang setelah kenalan sama cowok asing. Iya. Di Facebook kalau nggak salah. Iya Facebook, dan ini kan juga sama lewat medsos.
Ya walaupun ada juga orang yang terpisah bertahun-tahun ketemu gara-gara sosmed juga ada, itu juga Medsos ada. seperti yang sering dibilang orang kayak pisau Iya. bermata dua. Ini pengalaman lah. Ini kan beliau nih lagi nekuni di sosmed kan. Iya, di jadi YouTube. Facebook Indonesia ini salah satu nomor 4 pengguna medsos terbesar di dunia. Setelah India, Amerika, Brazil, baru Indonesia. Orang Indonesia itu suka bermedsos karena mungkin punya waktu kayaknya. Nah, yang bahaya adalah mereka harus tahu bahwa medsos itu kan sebetulnya untuk ya kadang sekedar untuk lucu-lucuan, bukan untuk membenci orang lain atau menjebak untuk orang lain seperti yang dilakukan oleh pelaku kan. Jangan Iya. itu kesini kan. Oh iya, Kesannya. Iya, itu gini. Masyarakat harus diedukasi bahwa medsos itu tujuannya untuk apa sih? Tadi kalau misalnya ada orang yang terpisah di Belanda sama di Tegal gitu, terus Misalnya. dipertemukan, banyak manfaatnya. Bukan misalnya untuk bertikai satu sama lain, untuk membuli satu sama lain nggak boleh. Tapi dalam satu peristiwa waktu itu belum ada sosmed tahun 90-an. Saya pernah mempertemukan orang yang terpisah selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Jadi kebetulan teman dari Kalimantan dia ingin ketemu saudaranya yang ada di Madiun. Jadi Madiunnya mana? Jadi ini hanya nyebut kota desa. Iya. Ya udah oke, kita jalan. Masalahnya ada. Tahu masalahnya apa? Apa? Tiket untuk beli kereta api. Karena zaman masih susah. Ini problemnya ini ke sana butuh sekian, ini ke sana butuh sekian, terus harus nginap baru sini selama masa pencarian. Iya. Jadi problemnya di situ. Di uang ya? Iya, Iya. namanya masih kuliah gitu kan. Niat baik juga harus ada modal. Harus ada modal. Tapi gini kan, Ki, sosmed itu kan juga memang membuang jarak ya, membuang batas. Jadi seolah-olah orang begitu, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu kan. Seolah-olah orang bisa langsung akrab gitu. Padahal sosmed itu tidak seperti itu harusnya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kebetulan rezeki ketemu dengan orang yang baik melalui lewat sosmed kayak melalui ketemu langsung ya tetap indah aja. Indah. Tetapi kalau memang ketemunya orang yang jahat, tukang hipnotis ya ketemu langsung kan, Iya. kasus juga gitu kan. Iya, Jadi betul, ya memang betul. ya nggak tahu lah, mungkin butuh perangkat kita bisa melihat orang ini baik atau tidak. Mungkin dengan sosmed kita bisa tahu. Pokoknya kenali kalau orang mau berbuat jahat, kalau kata-katanya manis banget harus curiga. Kalau di sosmed manis banget harus curiga. Udah ciri-cirinya begitu. Ya, tapi itu mungkin nggak bisa jadi ini, Mbah Ki. Nggak bisa jadi ukuran, Jadi tapi itu ukuran. salah satu. Ya boleh lah, itu salah satu ya. Ini Iya. salah satu. Yang paling penting sebetulnya menggunakan akal sehat kita aja salah Iya. satunya ya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk kalau ketemu yang baru kenal kan disarankan di tempat yang terbuka, bukan di tempat misalnya di apartemen, di unit berapa, tentu tempat tertutup. Iya. Di apartemen di lobi kan ada Pak Satpam atau di tempat terbuka seperti Di mall atau di mana? Iya. Itu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi memang sosmed ya, saya mempertemukan teman yang ketemu Enggak, itu tadi saudaranya. Anda, Mbak Ki, tadi akhirnya ketemu nggak? Akhirnya ketemu. Dengan uangnya gimana? Jadi gini, kebetulan teman itu dia jago main biliar. Jago main biliar, dia main biliar dulu, Dapat terus uang? dapat uang. Karena ada yang seneng cara permainannya dia, Dibayar. memang canggih, dibayar, terus udahlah bisa untuk beli tiket. Nah ini yang baru-baru ini, ada juga udah terpisah selama 35 tahun. Jadi yang satu di mana itu ya, pokoknya luar negeri lah. Dia ini hanya ngasih alamat ini. Kalau itu murni dari sosmed. Ketemu ya? Hanya dalam tempo 20 menit udah langsung ketemu. Mereka udah langsung kita kasih nomor kontaknya, mereka udah hubungan dan udah bisa ketemu. Ini mungkin manfaat yang sangat bermanfaat. Contoh baiknya. Sisi baiknya ya. Sisi baiknya. Tapi ya memang benar kita harus punya akal sehat gitu kan. Artinya yang lihat gelas aja kan bisa juga jadi barang kejahatan kalau kita gunakan Iya. buat kejahatan gitu kan. Iya. Sosmed apa lagi? Dan sosmed ini akhirnya menjadi tolak ukur seseorang itu eksis atau tidak. Dan ini ada fenomena baru. Misalnya untuk mengukur seorang selebriti seberapa tereksisnya, Followersnya dari berapa? itu followernya berapa. Kalau misalnya followernya udah nyampe jutaan, udah ningkrat tuh, berani berdiri tegap. Kalau masih ribuan ya nunduk.
tapi kan betul itu kan ukuran kepopuleran ya. Iya, Bahwa itu menjadi seseorang itu sekarang sih sebenarnya gini, semua orang itu kalau boleh jujur mau eksis ya. Benar. Seberapapun besarnya kadarnya seseorang. Jadi batas-batas yang dulu malu dan lain-lain itu semakin tipis kayaknya. Benar. Dan kita ya gini, kita memakai medsos untuk apa itu aja. Untuk misalnya kalau let's say katakan di Facebook bisa kenalin teman-teman SD dulu, SMP Iya, dulu. iya. Dulu kalau misalnya yang Mbah Ki tadi cerita yang orang itu nggak harus main biliar kali, mungkin 15 menit udah ketemu, Udah kali ketemu, ya. kalau udah ada sosmed udah ketemu. Iya, karena semakin gak ada jarak kan. Atau mungkin juga main bil ya tapi online. Mainnya di online, game online, makan duit kan. Oh iya, Bisa Pak. jadi. Ini ngomong-ngomong online, tadi ada yang WA. Wih. Iya, jadi ingat ini online-nya. Online apa Orlen? Orlen. Oh iya, benar Orlen. Wah, makasih Bang. Wah, ini tahunya kayaknya menggoda banget. Nah, kayaknya Langsung gua makan makan aja. aja. Jika Iya, iya. warung Mas Toto harus ada itunya, Mas. Harus ada sosmednya juga ya. Harus ada sosmednya. Bikin Mas Toto. Iya, Bikin IG. Bikin. Tolong bikinin Mas Bun, Mas. Boleh belanja aja kayunya dulu tetap bikinin. Saya belum ngerti tuh gimana. Bikinin apa? Tapi ada yang menarik di luar sosmednya, Mas. Apa tuh? Kita balik ke kasus yang Iya, tadi iya, ke oke. mutilasi itu. Latar belakang pendidikan itu tadi. Betul. Dia tinggi latar pendidikannya baik segala macam betul, gitu kan. Nah, mungkin orang bisa mudah percaya, oh si ini lulusan ininya begini gitu. Iya, Bisa iya, jadi terhipnotis ya. Iya. Terhipnotis dari situ. Gitu. Tapi Padahal berapa tahun lalu yang tahun 80-an atau apa yang kasus guru SMA, yang kasus mutilasi. Guru SMA Muhammadiyah kalau nggak salah di Jakarta tahun 80-an. Itu juga orang Tegal loh. Itu juga aku nggak Ya ngerti. itu mungkin kebetulan ya. Kebetulan. Tapi apa namanya? Ini sebenarnya kasus mutilasi itu udah lama nggak ini. Ini baru muncul lagi nih. Baru muncul lagi. Jadi untuk memutilasi itu kan butuh keberanian. Iya. Iya kan? Dia harus menaklukkan diri sendiri, harus tegel, mematikan rasa sayang, mematikan rasa kemanusiaannya harus skip dulu. Mungkin saya agak tergelitik nih ya. Orang itu kan akhirnya dapatnya juga nggak banyak. Iya. Apa yang membuat orang itu melakukan kayaknya dia terjepit atau terpaksa melakukan itu. Selain tadi mungkin niatnya udah ada nih, cowok ini mau dijebak gitu. Terus di tempat tertentu dan cewek ini ternyata punya pasangan kan? Iya. Iya kan? Pasangannya ngumpet duluan di kamar mandi. Iya kan memang itu udah sudah di skenario sudah kan? di skenario Ya, berarti skenario. bukan karena dadakan. Iya. Dari awal dia udah merencanakan berarti. Benar. Itu kan dia punya banyak waktu untuk membatalkan niatnya sebenarnya kan. Sebenarnya. Tetap Tetapi dilakukan. jiwanya, kata penyiar jiwanya sudah dikuasai oleh. Nah tapi ini gini, belajar juga dari cowok itu, kenapa cowok itu harus gampang percaya ya? Kan lihat fotonya dulu, fotonya berubah, fotonya jadi cewek yang cantik banget gitu. Ya itu tadi mungkin ya kan dia percaya karena si ini apa namanya pendidikannya Oke. baik, Iya. latar belakang pendidikan lah misalnya Iya. salah satunya mungkin ya. Jadi dia mudah percaya, nggak akan ingat apa macam-macam lah gitu kan. Iya. Dulu kan juga pernah ada Pak Mas Ruf yang guru di Bogor ya kan, Iya. yang akhirnya mau juga Iya. membunuh wanita yang di Tebet gitu Iya, kan. iya. Ya artinya memang latar belakang pendidikan seseorang itu tidak Menjamin ya. menjamin. Tidak linear dengan apa itu namanya, emotional quotation. Iya. EQ ya nyebutnya, bukan IQ. Iya, IQ dan EQ itu tidak. Iya, enggak ini. Iya. Nah itu makanya yang perlu diasah itunya tuh jiwa, kebijaksanaan, kesadaran moral ya itu memang harus harus diasah Kalau supaya pertanyaan saya lagi itu si yang korban ini udah berkeluarga belum ya? Kurang informasinya ya Kurang, masalah itu. Cuma memang iya atau tidak kan mereka memang berhubungan di dalam gitu kan, di dalam akte tersebut. Gitu. Iya, ini sih menurut saya sekali lagi bahwa medsos buat orang tua yang punya anaknya atau orang tua sendirilah. Ya udah medsos untuk tujuan yang baik. Iya. Jangan medsos untuk tujuan yang sebaliknya. Karena sayang sekali lah ya, medsos itu kan dibuat tadinya untuk menyambungkan satu teman dengan teman yang lain, bukan untuk
Bukan tuh tujuan yang seperti inilah. Sebenarnya dia sudah tersambung, udah bener tuh. Bener. Ya kan, udah saling mengenal, saling ini ya. Sayangnya endingnya nggak bagus aja. Endingnya Makanya nggak bagus. bersosialisasi itu berkenalan dengan seseorang juga dengan harus niat yang baik. Ada laki-laki ya, biasanya kan perempuan dijebak ya. Ini sebaliknya ya. Iya. Ya itu Mbak Ki sama Bongsor juga harus hati-hati kalau bermedsos. Jangan karena lihat Iya, iya. rambut panjang aja langsung mau kenalan nih. Ternyata Uno Eko. Rambutnya kan panjang. Eko Jawir. Itu jadi sitkom ya kan. Apalagi fotonya agak ke belakang ngeliatin rambutnya doang gitu. Iya ya. Mbak Ki mungkin ada puisi yang Oh iya, nih, Iya, kangen dengan puisi Mbak Ki nih. Ini saya mau baca puisi karya si Bongsor nih. Bongsor udah mulai nulis puisi. Mungkin teman-teman yang pengen nulis puisi silakan. Boleh. Dikirim aja di kolom komentar. Insya Allah kalau yang bagus nanti saya baca. Iya. Nah, masalahnya ngirim komentarnya pakai pos apa enggak? Di Pakai situ perahu. lah, diketik aja. Iya. Kalau bisa yang panjang biar bacanya agak lama. Judulnya apa Mbak Ki? Mencintaimu. Waduh, kayak KD aja. Iya, lagu Mencintaimu nya Kade. Mencintai. Apa pengalaman pribadi, Son? Banyak lah. Semua orang pasti mencintai. Ya, mencintai keluarga, mencintai tetangga ya. Ya. Ya peristiwa-peristiwa yang tadi itu juga pasti ada unsur cintanya, ada unsur harapan. Iya. Ya kan? Oke, kita Iya. baca puisi. Ayo Mbak Ki, saya dengerin Mbak Ki. Yuk, dikasih tepuk tangan biar semangat kali ya. Iya. Ayo Pak Toto, kita semangat Pak. Iya, Mas. Mencintaimu oleh Bismar. Mencintaimu butuh kerinduan 1000 tahun. Memelukmu harus menghirup aroma jiwamu. Harmoni pagi ini terangkai dari alunan-alunan sentuh dan kehangatanmu. Pernah aku duduk, tapi tidak terduduk. Mengawang sedikit melayang, jari kaki tetap terpaku, tidak dengan raga. Inginku bahkan menggelegar kilat, menyambar berbalik, menarik-narik, himpun semua keberanian. Mulai mencarimu, berputar jagat. Entah berapa kali terus berputar. Kembali ke titik ini. Kau muncul. Ternyata memang harus kenal. Ternyata memang harus tahu. Ternyata memang perlu merasakan. Barulah aku bisa mencintaimu. Keren Pak Toto ya. Keren, Mbak Ki. Mbak Wah, Ki ini dalam banget ini puisinya nih. Wah, udah ini kalau lama. dikasih ke cewek bisa kelepek-kelepek ini. Kayak burung dara. Ngeri Mbak Ki, banget. Mbak Ki kok selalu bisa ekspresif gitu dalam berpuisi, gimana Mbak Ki caranya? Ya tuntutan peran aja. Demi secangkir kopi. Demi sangkir kopi. Saya baru 2 kali ini kesini dan kerasan seneng dengerin cara Mbak Ki berekspresi. Hmm. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Benar. Ya Mbak Ki mungkin berbakat ya. Apalagi Mbak Ki kan pengagum almarhum Wes Rendra ya. Ya, S. Rendra, Jalaluddin Rumi, Al Ghazali, Iya, Fariduddin iya. Attar, Muhammad Iqbal, Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono, banyak lah. Getah- Sama ini, Taufik siapa tuh kemarin kita bacain? Kirjo Mulyo. Itu sampai puisinya saya hafal tuh. Kirjo. Apa Bu? Apa Mbak Ki ininya? Kirjo Mulyo itu, waduh, itu syairnya tuh luar biasa banget. Sampai saya hafal saking sukanya. Dan itu mungkin banyak penyair yang nggak terlalu tahu. Iya. Saya juga baru dengerin ini. Kirjo Mulyo itu pendiri Sanggar Bambu. Jadi kata-katanya itu puisi yang mistis. Jadi bukan situasi yang mistis, puisi itu mistis. Kayak gimana? Oh, betapa ku ingat sekali wajahmu berdarah, sungai derita mengalir di kening. Oke, Oh, oke, itu oke. dasar banget. Kata-katanya ya. Kata-katanya. Jadi kalau misalnya aku ulangi lagi ya, nggak apa-apa ya, aku ulangi lagi ya. Diringi lagi. Ini ada temen nih, Iya, karena iya, pengen iya, ini iya, spesial Ini request. menarik. Buat orang yang awam kayak saya ini penting banget. Judulnya kalau nggak salah Dukamu atau apa ya. Tapi saya badan puisinya apa?
Ini Ki tadi. Kirjo Mulyo, Kirjo Kirjo Mulyo. Mulyo, pendiri Sanggar Bambu. Iya. Saya lama-lama Baki itu. Ya. Iya beberapa hari saja lah udah tahu lah paling. Adakah cintaku apabila rinduku menikam dadaku? Adakah rinduku apabila mataku bersinar memandangi? Dukaku adalah duka yang nikmat dalam lukamu. Lukamu adalah luka yang gaib di lenganku. Oh, betapa ku ingat sekali wajahmu berdarah, sungai derita mengalir di keningmu. Dan sekali penuh bahagia, akulah yang berdiri padamu atas satu kenangan dan satu janji. Menandai cintaku dengan rindu, menandai rinduku dengan sayang. Adakah cintaku sayang apabila jariku gemetar menyentuh bibirmu? Ini ujung-ujungnya cinta juga Cinta, yang Baki ya. cinta. Tapi memang cinta itu menggerakkan semuanya ya. Apa menggetarkan? Menggetarkan. Baki geng-geng cinta. Iya, tapi jangan lewat sosmed. Ngeri, cinta jangan lewat sosmed. Iya, iya, Yuk, iya. udah siang ya? Iya, ya udah siang ya. Mas Boga, Ya. kapan-kapan bikinin sosmed ya. Tenang, siapin aja bambunya dulu kan gitu. Oke, terima kasih Pak Toto. Sampai ketemu Pak Toto. Oh iya Pak, ya terima kasih. Ini kapan dibayar ya Pak? Hah? Waduh, Mas Bongkar. Sentinya satu dah. Oh iya, jangan lupa Mas, tenaga kita. Waduh. Mas Bongsor nih, pinter juga ternyata.